Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam siswa SMA kelas 10 yang sedang mempelajari geografi. Saat ini kita akan membahas beberapa contoh soal asesmen sumatif akhir semester Gasal tahun 2024-2025 mata pelajaran geografi ya. Kita mulai. Yang pertama, ini sengaja tidak kita beri nomor ya. Ya, kita baca saja. Objek formal geografi mencakup konsep-konsep seperti titik-titik. Oke, kita harus memilih tentang objek formal geografi. Di sini ada budaya dan bahasa, hukum dan ekonomi, flora dan fauna. Oh maaf, ini kok ada sampai F ini ya. Soalnya kebanyakan ini. Ini jawabannya yang D ya, lokasi, jarak, dan keterjangkauan. Jadi ini yang D, saya kira ini cukup mudah ya. Ini yang F, anggap saja ini tidak ada, karena tidak lazim, jadi hanya A sampai E. Kita lanjut, berikutnya. Prinsip distribusi dalam geografi mengacu pada titik-titik. Oke, prinsip distribusi itu adalah intinya tentang persebaran. Jadi distribusi itu kata lainnya adalah persebaran. Nah, apa ini jawabannya? Alternatif jawabannya yang berkait dengan persebaran. Kita cek ya, pendekatan statistik tidak, interaksi antar wilayah tidak, ketergantungan sosial tidak, penyebaran fenomena. Nah, ini ada istilah penyebaran fenomena di permukaan bumi. Nah, ini yang betul ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang E ini jelas salah ya, proses migrasi. Kita lanjut. Berikutnya, pendekatan ke ruangan bertujuan untuk memahami titik-titik ya, pendekatan ke ruangan. Kita cek, ada proses sejarah, dinamika geografi, perubahan budaya, nilai-nilai ekonomi. Kemudian yang E ini pola dan distribusi fenomena di ruang tertentu. Ya, ini jelas ya, karena ini pendekatan ke ruangan. Ini ada pola dan distribusi fenomena di ruang tertentu ya. Jadi ini kuncinya ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut. Peta dengan skala kecil biasanya digunakan untuk titik-titik. Oke, kita harus paham apa yang dimaksud dengan peta skala kecil. Ya, kalau peta skala kecil itu ya skalanya kita ambil contoh misalnya 1:1 juta. Atau 1:1.500.000 atau bahkan 1:5 juta. Itu kan kecil ya, angka kalau ibarat matematika 1/1 ya, 1/1 juta itu kan kecil. Nek 1:100 atau 1/100 berarti itu lebih besar ya. Jadi untuk yang misalnya 1:1 juta itu kecil. Nah, skala seperti itu digunakan untuk titik-titik. Pengukuran lingkungan lokal. Nah, kalau lingkungan lokal berarti ini skalanya besar karena cakupannya kecil dan ini detail ya. Kemudian rencana tata kota. Nah, kota termasuk juga ini besar ya skalanya. Kemudian menunjukkan wilayah global dan benua. Nah, ini ada istilah wilayah yang global, termasuk juga ini benua. Ini betul ya, karena wilayahnya sangat luas,
kemudian harus digambarkan pada kertas luas kertas yang terbatas, maka skalanya adalah kecil. Jadi jawabannya adalah yang C ini, menunjukkan wilayah global atau contohnya benua. Ini yang C yang betul. Coba kita lihat yang D, menentukan jarak desa. Desa jelas ini ya, ini lokal. Pemetaan lingkungan sekolah, sekolah jelas ini lokal. Jadi betul, yakin jawabannya adalah yang C. Lanjut. Contoh fenomena yang diamati dalam aspek sosial geografi adalah titik-titik. Ini dalam aspek sosial. Ya, kita lihat A, persebaran curah hujan. Curah hujan itu bukan sosial. Cuaca bukan sosial. Ketinggian pegunungan bukan sosial. Variasi batuan bukan. Pola pemukiman penduduk. Nah, ini yang sosial ya. Jadi yang sosial ini berkaitan dengan manusia atau penduduk. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut. Kita betulkan dulu. Ya, penginderaan jauh berguna untuk titik-titik. Ya, kita masih ingat ya penginderaan jauh apa? Penginderaan jauh itu intinya kita berusaha untuk mengidentifikasi suatu informasi yang ada dalam objek tanpa bersentuhan dengan objek itu. Dan ini tentunya menggunakan satu alat ya, teknologi. Alternatif jawabannya A, mengukur kadar polusi udara langsung. Ini tidak bisa dilakukan dengan penginderaan jauh. B, mengukur ketebalan batuan. Tidak bisa karena dari atas ya, kecuali kalau dari samping bisa. C, menyusun laporan tanah. Tidak bisa. D, menentukan kedalaman laut. Menentukan kedalaman laut. Ini juga sulit ya dengan penginderaan jauh. Yang E ini mungkin jawabannya, yaitu mengukur kadar polusi udara langsung. Oh, ini juga nggak bisa ya. Kadar polusi udara tidak bisa. Coba kita cek lagi ya. Oh, ini kok jawabannya ada dua ini ya. A dan E sama ini. Berarti soal ini jawabannya tidak ada nih ya. Kalau boleh kita beri contoh jawabannya, penginderaan jauh itu berguna untuk ya intinya mengenali suatu objek untuk diketahui informasi tentang objek itu. Misalnya kita bisa menggunakan penginderaan jauh untuk mengetahui persebaran vegetasi atau persebaran tanam-tanaman, itu bisa ya. Ya, ini soal ini harus kita ralat ini. Oke, kita lanjut. Tujuan utama sistem informasi geografi atau SIG adalah A, mengumpulkan data sosial. Bisa ya, tapi nanti kita cari yang paling tepat. Menyimpan data secara manual, bukan manual tapi berdasar komputer. Mengelola data berbasis lokasi untuk analisis spasial. Nah, ini yang benar ya. Jadi mengelola data yang berbasis lokasi untuk analisis spasial atau keruangan ya, wilayah. Jawabannya yang C. Jawabannya yang C ini ya. Kita cek yang D, mengatur komunikasi global. Enggak. E, memperkirakan kondisi iklim. Tidak bisa. Jawabannya yang C. Kita lanjut. Peta tematik digunakan untuk titik. Peta tematik itu apa? Peta tematik itu satu peta yang hanya menginformasikan satu jenis tema, makanya disebut tematik. Ini digunakan untuk titik A, menunjukkan dataran tinggi. Bisa juga ya, menjelaskan pola iklim, bisa menyajikan informasi dengan tema khusus seperti kepadatan penduduk. Membuat jalur perdagangan, bisa menunjukkan seluruh dunia. Oh, ini soalnya ini harus ditambahi kecuali. Peta tematik digunakan untuk titik kecuali. Nah,
kecualinya ini yang menunjukkan seluruh dunia. Nah ini kalau ditambah kecuali jawabannya yang E, karena ini yang A sampai D ini cocok dengan makna peta tematik. Jelas ya. Berikutnya, aspek fisik dalam geografi mencakup titik-titik ya, aspek fisik ini. A, keanekaragaman budaya, ini sosial. B, mobilitas manusia, jelas ini sosial. C, interaksi sosial, jelas sosial. D, perdagangan regional, jelas sosial. Coba yang E, kondisi alam seperti iklim dan ini jawabannya ya. Jadi yang fisik itu berkaitan dengan alam. Jawabannya yang E. Berikutnya, konsep aglomerasi merujuk pada titik-titik. Nah, ini tentang konsep aglomerasi. A, penyebaran wilayah pedesaan, bukan. Pemusatan industri dan penduduk di satu lokasi. Betul ya, jadi aglomerasi itu artinya adalah pemusatan atau pengelompokan. Baik, siswa semuanya, saya kira beberapa soal ini dahulu pembahasan kita kali ini. Kita lanjut pembahasan untuk soal-soal berikutnya di video yang lain. Terima kasih.